dan ya ya, apa, sebenarnya, kata-kata pengukuran itu kurang tepat gitu ya. Assessment itu pemeriksaan, pengecekan, ya pengukuran ya, tapi kalau pengukuran itu biasanya sifatnya kuantitatif. Nah, ini sifatnya kualitatif ya. Jadi, kalau menurut Holt ya, assessment itu adalah all the complex process. Jadi sebuah proses yang kompleks ya, of perceiving and observing personality. Sebuah, keseluruhan dari sebuah proses yang kompleks dari, melihat dan mempersif ya, mempersepsikan, kepribadian, analyzing them, measuring their components with tests and other instrument, and understanding them. Menganalisanya, mengukurnya dengan komponen-komponen yang ada pada tes atau alat ukur lain dan memahaminya. Jadi ini konsep assessment. Nah, assessment itu kalau kita bicara assessment, assessment itu bisa kepada tidak hanya psikologi gitu ya. Assessment itu sekarang anak SMA itu, saya nggak tahu SD, SMP juga, menggunakan asesmen, pendidikan ya, asesmen pendidikan untuk menggantikan ujian nasional ya. Itu namanya asesmen, saya lupa ya namanya asesmen pendidikan atau asesmen apa gitu ya. Nah, dan hasilnya tidak hanya, yang sifatnya materi, perkuliahan, materi, pelajaran sekolah begitu ya, tetapi, termasuk, eee, asesmen karakter. Oh ya, saya baru ingat, saya, dari masukan Edom yang kemarin adalah salah satu yang mengatakan, saya kalau bicara terlalu cepat. Mohon diingatkan dan mohon saya ditanya kalau saya terlalu cepat. "Mbak, saya nggak ngerti." Itu silahkan saja, ya gitu. Karena, dengan kondisi, apa namanya, online begini kan saya tidak bisa melihat satu persatu dari kalian gitu ya. Jadi mohon kalau misalnya saya terlalu cepat atau maksudnya gimana sih Mbak, nggak ngerti, itu, langsung aja, dipotong gitu ya supaya, tidak sampai, lanjut kalian nggak paham. Nah, balik lagi ke sini, assessment itu bisa dilakukan pada berbagai bidang ya, assessment kompetensi, assessment, psikologis, assessment pendidikan ya, assessment, ya kompetensi sih ya, biasanya tuh kompetensi kalau kita mau masuk, mengerjakan pekerjaan dulu di-assessment dulu nih, kompetensinya seperti apa dan sebagainya. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah biasanya adalah kompleks processes. Jadi, karena disebut sebagai kompleks proses oleh Holt, maka memang, assessment ini bukan, proses yang sederhana, bukan proses yang mudah. Jadi banyak yang, harus dilakukan, begitu. Nah, apa yang disebut dengan pengukuran atau assessment kepribadian adalah ini tadi ya, sekumpulan proses ya, yang digunakan untuk orang ya, yang digunakan orang untuk mengembangkan impresi-impresi dan gambaran tentang seseorang. Membuat keputusan dan menguji dengan pola-pola karakteristik seseorang yang sangat ditentukan oleh tingkah laku orang tersebut dalam interaksinya dengan lingkungan. Personality assessment may be defined as the measurement and the evaluation of psychological traits, states, values, values itu nilai ya, interest ya, minat, attitudes, sikap, worldview, pandangan terhadap dunia, acculturation, personal identity, sense of humor, ya, punya punya eh, kemampuan bercanda nggak gitu ya. Seperti kemarin kejadiannya Will Smith dan Chris Rock gitu ya, menurut, Chris Rock itu bercanda, menurut Will Smith itu kebangetan gitu ya, karena penyakit tidak bisa dijadikan bercandaan gitu ya, akhirnya terjadi, kejadian itu, tapi ya itu kalau di luar ya kita lihat, sebentar kemudian, Will Smith meminta meminta maaf secara terbuka dan, Chris Rock-nya juga seperti itu. Jadi, itu kalau sudah matang gitu ya. Cognitive and behavioral style
and or related individual characteristic menurut Cohen and Swartling. Jadi yang disebut pengukuran kepribadian ini bisa mengukur ya, mengukur measurement and evaluation, mengukur dan mengevaluasi ya, trait psikologis. Ya, state itu status apa? Positioning, nilai, minat, sikap dan sebagainya. Ya, jadi ini kalau di kepribadian memang khusus hanya di sini karena kalau kita hanya pengukuran assessment saja tentu banyak, tapi pengukuran kepribadian lebih ke sini ya. Orang ada sense of humor-nya atau tidak dan sebagainya ya. Oke. Nah, tujuan dan fungsinya apa gitu ya? Tujuannya adalah memperoleh data dan informasi dan kekurangan subjek, kelebihan dan kekurangan subjek dalam segi kepribadian ya. Jadi tujuan kita mengukur, tujuan kita mengakses ya, tujuan kita memeriksa adalah mendapat data dan informasi, kemudian menginterpretasikan data untuk memperoleh gambaran kepribadian. Jadi kalau kita sudah dapat datanya, kita interpretasikan. Setelah kita interpretasikan, kita bisa memprediksi gambaran kepribadian dalam upaya memberi treatment, ya dalam upaya pemberian treatment atau intervensi yang tepat gitu. Jadi masalahnya apa? Mengembangkan atau deskripsi atau penjelasan tentang kepribadian seseorang dan menjadi bahan pengambilan keputusan atau decision making. Semalam saya menjadi narasumber dalam talk show dari Warta Kota Live gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah kenapa ibu ini bisa berbuat sedemikian rupa terhadap anaknya. Dari informasi yang beredar gitu ya bahwa ibu ini depresi dan sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan atau yang saya jawab adalah ya pertama kita harus melakukan pengukuran, kita harus melakukan assessment psikologi secara valid gitu ya. Valid itu bukan berarti seperti yang beredar ya di masyarakat gitu. Ini orang ditanya oleh siapa, di balik jeruji besi, kondisi state of mind-nya bagaimana, tidak ada informed consent juga dari dia, kemudian video ini bertebaran kemana-mana. Nah, ini sebenarnya melanggar kode etik gitu. Ya, memang tujuan kita mendapat data dan informasi. Kalau pengambilan data seperti itu, kita tidak bisa menginterpretasikan data. Gitu. Apa benar ibu ini depresi? Apa benar ibu ini delusi? Harus ada tadi tools ya ini harus ada test and other instrument untuk bisa menegakkan diagnosa. Ya, jadi tidak segampang itu gitu ya, tidak segampang ini orang melakukan apa namanya pembunuhan, kemudian kita tanya dia, "Kamu kenapa membunuh?" "Soalnya saya depresi." Terus kita percaya gitu, gitu ya. Jadi nggak bisa. Nah, itu kenapa? Itu kita harus melakukan assessment ya. Jadi hasil yang kita dapat itu adalah hasil yang valid dan reliable sehingga bisa menjadi bahan pengambilan keputusan. Jika ibu ini, namanya Ibu Kunti ya, jika Ibu Kunti ini memang ternyata adalah seorang psikosis ya, apalagi dia sudah masuk ke schizophrenia begitu ya, karena gejala-gejala psikosis bisa disebut schizophrenia itu kan kalau ada beberapa gejala psikosis yang muncul bersamaan ya. Salah satunya adalah delusi, dia mendengarkan bisikan-bisikan dan kesulitan untuk bisa membedakan antara realita dengan apa baik imajinasi gitu. Nah, kalau dia memang betul-betul terdiagnos mengalami gangguan jiwa, maka dia putusannya bukan dia diputus secara hukum. Ya, putusannya harus dilakukan adalah dia harus mendapat rehabilitasi gangguan jiwa gitu. Ya, jadi pentingnya kita melakukan assessment dengan baik dan valid dan reliable ya, baik itu pada assessment bakat inteligensi, assessment kepribadian ataupun assessment yang lain adalah agar data yang kita peroleh valid dan reliable, kita bisa interpretasikan dengan tepat. Hasil interpretasi itu bisa memprediksi gambaran kepribadian, kita bisa menjelaskan bagaimana gambaran kepribadian orang ini dan akhirnya bisa sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah,
pengambilan keputusannya di bidang apa tadi ya, kalau misalnya di bidang, hukum, di bidang industri organisasi seperti, apa, rekrutmen, selection, dan sebagainya. Nah, kemarin juga seperti itu. Kemarin kebetulan saya, Kaprodi, Mbak Mita, Pak Dekan, dan beberapa staf itu berkunjung ke Agriaponik. Agriaponik itu adalah salah satu, tempat eduwisata ya di daerah Ciracas itu, Cibubur, eee eee, yang membuat benih ya, benih, jadi gini, untuk bisa jadi selada atau jadi pokcoy atau jadi sawi yang selama ini kita makan, itu butuh waktu sekitar 1 bulan 3 minggu sampai 1 bulan, yang dimulai dari benih yang sangat kecil-kecil, gitu ya. Dari benih yang sangat, apa, eee, kecil gitu, yang sangat, mikro yang kemudian ditanam atau kembangkan di sebuah yang namanya glass wool ya, dinamanya glass wool. Nah, ini saya sudah masuk juga. Oke, ini saya kasih lihat aja ya. Ini makanya saya pengennya supaya kita langsung tahu apa sih hubungannya sama kepribadian. Ini namanya, ini benihnya sudah agak besar ya. Ada yang benihnya kecil, sebentar. Mana yang benihnya kecil ya? Saya foto kayaknya. Oh, saya nggak sempat foto. Nah, ini kalau saya, zooming, ini sudah besar-besar. Nah, benih yang mana? Benih yang titik-titik ini. Nah, bayangin ini yang titik-titik begini, ya. Ah, ya ini, apa, benih ya. Nah, ini benihnya nih, ini lebih kecil lagi daripada yang tadi, ya. Nah, ini namanya glass wool gitu ya. Ini benih segini-segini. Untuk bisa menjadi hasil yang seperti ini. Nah, untuk bisa menjadi hasil yang seperti ini, itu benihnya dari yang seperti tadi. Nah, setelah bicara-bicara dengan owner-nya, salah satu hal yang penting adalah ya, bagaimana menemukan orang dengan kepribadian yang telaten, tekun, ya. Coba bayangin kalian menanam atau memasukkan benih ini kan udah agak gede nih ya, saya harusnya punya yang lebih kecil. Memasukkan benih sekecil ini satu persatu. Ya, ada berapa lubang ya, ini satu persatu seperti ini, gitu. Nah, itu yang harus dikerjakan. Nah, balik lagi, kita, apa namanya, punya, trait itu enggak? Kita punya value itu enggak? Ya. Oh udah, ini dia. Wah, ya, tuh. Satu persatu seperti ini. Ya, ini ada yang masih sangat kecil, ini ada yang sudah agak besar. Ya, nanti semakin besar kita pindahkan ke tempat yang seperti ini. Semakin besar lagi ya jadinya seperti ini. Tapi yang seperti ini kan tidak terjadi begitu saja. Ya, ada kepribadian yang nggak akan telaten, nggak akan tekun, gitu ya, ketekunan, nggak punya daya juang yang nggak akan bisa seperti ini, gitu. Nah itu yang tadi harus kita assess gitu ya. Nah, yang punya dari pemilik dari tempat ini gitu ya, kemudian meminta kita dari psikologi untuk nanti harus di-assess nih gitu. Kalau kita mau magang ya kalian nanti bisa magang di sana, tapi pemiliknya meminta ada assessment. Ya, jadi tidak semua orang bisa diterima untuk bisa bekerja di tempat seperti itu. Harus di-assess dulu, apakah orang ini punya passion, apakah orang ini punya ketekunan, punya daya tahan kerja yang tinggi. Kalau enggak bosen ngerjain seperti itu. Ya, ngerjain merawat tanaman seperti itu. Ya, eee banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian menuntut, tipe kepribadian tertentu untuk bisa mengerjakan, gitu ya. Kita sudah
kehilangan banyak sekali lahan ya untuk, ketahanan pangan kita ya, eee, tapi juga salah satunya adalah karena juga sedikit orang yang sekarang mau bersusah payah untuk menjadi petani, bersusah payah untuk menjadi, orang yang punya kebun, berkebun dan sebagainya ya. Kalau di desa mungkin ada beberapa teman yang, masih punya desa di kampung dan sebagainya ya, anak-anak mudanya jauh lebih senang jadi tukang ojek ya, lebih senang jadi Gojek daripada jadi petani di sawah. Kenapa? Karena tadi, ya, untuk bisa menjadi petani itu punya karakteristik khusus, ya, punya, tipe kepribadian tertentu, ya, sehingga kalau itu tidak dimiliki oleh seseorang, dia nggak akan sukses, gitu. Nah, tempat tadi itu, adalah salah satu tempat, geoponik itu, eee, yang di mana di situ kan, apa hubungannya ya tempat begitu sama psikologi, Mbak, gitu. Nah itu, ya. Yang diajarkan 30% adalah tadi bagaimana cara menanam, bibitnya ya, bagaimana caranya supaya bibit ini tidak mati dan sebagainya. Tetapi 70%-nya adalah belajar goal setting, belajar menetapkan tujuan, belajar menghadapi tantangan, belajar menghadapi, motivasi diri yang naik turun, belajar menghadapi, godaan-godaan, ya, godaan-godaan, ya, manajerial. Jadi banyak sekali yang dipelajari di mana 70% adalah pengembangan karakter. 30% belajar yang, eee, sawi, selada, pokcoy, lele, dan sebagainya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah 70%-nya adalah untuk ini, ya, untuk kita bisa mengembangkan pribadi, mengembangkan karakter. Nah, itu tuh yang sebenarnya kalau Mas pas Padekan ya, Mas Sony suka bilang, "Psikologi itu bisa di mana aja." Yes, gitu. Kenapa? Karena semua pekerjaan itu kuncinya di sumber daya manusia. Sumber daya manusia kalau kita ngomong bagian apa? SDM. SDM itu nggak harus di perusahaan, ya. Bahkan di tempat seperti tadi itu butuh SDM yang unggul, yang benar, gitu. Nah, oke sampai di sini ya. Jadi, menjadi bahan pengambilan keputusan. Pentingnya kita melakukan pengukuran, kita, tahu, bagaimana kepribadian bisa menjadi pengambilan keputusan. Tadi misalnya, si owner-nya dari kebun ini meminta kita untuk melihat, mengakses beberapa orang yang ingin magang di sana, kita yang akses, kemudian menjadi bahan pengambilan keputusan, orang ini kita terima atau tidak untuk, magang di sana, gitu. Itu salah satu contohnya, ya. Nah, apa sih sebenarnya diukur ya? Kalau tadi dibilang di sini adalah pengukuran. Ya, apa yang diukur? Yang diukur adalah trait. Ya, kemarin saya sudah ceritakan trait itu apa, bagaimana trait itu mempengaruhi kepribadian ya. Apa beda trait dengan attitude, dengan sikap ya. Yang diukur adalah trait ya. Menemukan insight dari pemikiran, perasaan, dan maupun perilaku individu yang berhubungan dengan pengalaman yang telah dilakukannya. Contohnya trait ya, introvert, extrovert, state atau kecemasan ya, deskripsi perilaku begitu. Dan juga respon atau perilaku. Respon yang diberikan dari, suatu stimulus atau pertanyaan yang diajukan ya. Nanti untuk, minggu depan Anda akan belajar tes grafis ya. Itu stimulusnya, tidak ada gitu ya, hanya kertas putih tidak ada stimulus apapun. Nah ini dilihat bagaimana respon Anda, gitu. Agak beda dengan nanti kalau Anda belajar warteg ya, itu sudah ada stimulus-stimulusnya. Nah, bagaimana Anda berespon dan sebagainya. Jadi yang diukur adalah trait sesuatu yang ada dalam, pikiran, perasaan, dan perilaku kita, serta respon kita ketika berada pada suatu situasi yang diberikan atau stimulus. Di mana sih dilakukan pengukuran? Ya pengukuran itu dilakukan di mana-mana ya, di berbagai bidang. Di sekolah jelas mungkin saya rasa kalian semua sudah pernah mengalami ya, masuk, psikotes di SD, di TK, di SMP, di SMA, bahkan masuk fakultas psikologi. Kalian diminta untuk menggambar orang, menggambar pohon ya, itu kan, dilakukan untuk melihat bagaimana sih kepribadiannya, cocok nggak ini jadi anak psikologi. Rumah sakit jelas ya, klinik jelas ya, menggunakan berbagai alat ukur ya. Academic research laboratories ya, sama laboratorium, penelitian ya, banyak mahasiswa yang menggunakan, teori-teori kepribadian seperti Big Five personality,
mereka lihat bagaimana hubungannya dengan variabel A, variabel B ya untuk skripsi gitu. Kemudian employment counseling and vocational center ya. Jadi di perusahaan ya, di mana di perusahaan itu masalah sering terjadi itu bukan karena pekerjaannya tetapi karena orangnya gitu ya. Karena orangnya, pekerjaannya mah itu-itu aja, tapi karena orangnya ini bermasalah dan masalah yang paling banyak di perusahaan itu ya memang SDM begitu ya. Masalah-masalah lain tuh rasanya lebih mudah untuk diatasi selain masalah SDM. Kemudian di Office of Psychologist and Counselor, tentu saja di kantor-kantor psikolog dan konselor ini digunakan mengukur. Kemudian apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pengumpulan informasi. Jadi kalau nanti Anda diminta untuk menggambar ya, untuk mengisi kuesioner, mengisi alat tes ya, itu tahapan pengumpulan informasi. Ya, mengumpulkan informasi. Nah, untuk S1 psikologi ya, S1 psikologi nomor satu ini boleh dilakukan. Ya, mengumpulkan informasi artinya me apa, mengadministrasikan ya, mengadministrasikan alat ukur psikologi. Nah, tetapi kemudian, yang nomor 2 ini adalah proses memahami informasi. Proses memahami informasi kalian akan belajar pada, mata kuliah ini. Tetapi, dan kalian harus tahu begitu ya, tetapi, akan lebih advance begitu ya, akan lebih, baik kalau kalian nanti belajar di, profesi gitu. Nah, kemudian proses integrasi informasi. Nah, proses integrasi informasi dan yang keempat nanti ini hanya boleh dilakukan oleh psikolog gitu ya. Jadi kalau Anda mengumpulkan informasi dan memahami informasi dari satu sumber atau yang kita sebut sebagai parsial itu boleh ya. Yang tidak boleh adalah melakukan integrasi informasi. Jadi kemudian membuat laporan psikologis dari satu orang secara full itu tidak boleh dilakukan oleh S1, itu boleh under supervise psikolog ya. Untuk mata kuliah ini kita akan sampai di 3, yaitu mencoba membuat laporan gitu. Tapi tentunya, tentu laporan Anda, akan berbeda dengan laporan-laporan teman-teman dari, yang sudah belajar profesi gitu ya, sudah belajar menjadi psikolog gitu ya, tentu akan berbeda. Dan yang terakhir intervensi untuk penyelesaian masalah. Nah, kalau sudah intervensi tentu harus psikolog ya. Tetapi, kenapa sih kita repot-repot mengukur? Tujuannya adalah untuk penyelesaian masalah. Kemudian, nah 4 pilar ya, 4 pilar yang digunakan dalam pengukuran psikologi. Yang pertama adalah, ini tidak ada satu, tidak ada dua ya, jadi ini poin ya. Tes ya, tes ini bisa tes formal, bisa tes informal. Bisa sifatnya inventory test, objective test, projective test ya. Tes itu tes yang disebut tes formal itu adalah tes yang sudah dibuat gitu ya, yang tes yang sudah distandarisasi. Nah, tes informal itu adalah tes buatan psikolog atau tester ya. Saya kalau untuk, interview begitu ya, saya sering kasih tes 10 saya. Saya adalah, saya adalah, saya adalah, saya adalah, sentence completion test. Jadi mereka harus menceritakan ya, siapa sih dia ya, 10 saya adalah A, saya adalah B. Kemudian observasi ya, what's the individual behavior in an actual or simulated situation. Jadi observasi ini penting untuk melihat perilaku seseorang baik pada kondisi nyata ya, aktual ya. Nah, kalau aktual tentunya kondisinya tidak disetting ya, berarti ada di tempatnya masing-masing atau simulated situation. Nah, simulated situation ini kalau kalian belajar sama saya juga ya, kelas ini ya, belajar metode assessment center. Nah, inilah yang kita observasi melalui assessment center ya. Kita membuat simulasi-simulasi untuk kemudian kita bisa melakukan observasi ya. Yang terakhir wawancara, ask the person about themselves, obtain information that reveals personality. Jadi empat hal ini ya, observasi, wawancara, tes formal maupun tes informal tidak bisa dilepaskan untuk bisa
mengkonstruksi ya, mengkonstruksi hasil pengukuran psikologis dari seseorang, terutama pengukuran kepribadian ya. Nah, klasifikasi tes ini ada dari Rabin ya, kita menggunakan dari Rabin. Jadi ada 2, tekniknya adalah teknik proyektif dan teknik self report ya. Mungkin saya jelasin yang self report dulu. Self report itu adalah inventory lapor diri ya. Jadi di situ sudah ada beberapa pertanyaan, kemudian sudah ada jawabannya, forced choice ya, multiple choice dan forced choice, kemudian tinggal memilih apa yang menjadi pilihan jawaban. Nah, sementara untuk projective teknik ada 6 teknik ya, yang akan kita pelajari, hampir semua kita bisa pelajari pada semester ini. Yang pertama adalah Inkblot teknik, yaitu dari Rorschach ya. Kemudian picture association teknik ya, picture association teknik. Jadi ada gambar, kemudian ada teknik, ada gambar, kemudian kita melihat hubungan antar gambar atau association ya. Jadi ada thematic perception test dan ada children perception test, ada BELAC. BELAC itu salah satu tes juga, tes CAT juga. Blackie test ini adalah gambar-gambar juga, tetapi isinya semua tokohnya adalah, kalau namanya Blackie itu biasanya anjing hitam gitu ya, ada Blackie itu anjing hitam, kemudian ada temas dan sebagainya ya. Tapi intinya di sini ada sebuah gambar, kemudian klien itu diminta untuk mengasosiasikan dirinya dengan gambar tersebut begitu. Kemudian ada verbal teknik ya, word association, jadi diminta untuk mengasosiasikan kalau gambar ini apa yang terpikir dari dia. Sentence completion ini kita akan belajar ya, SSCT, FSCT. Story completion itu seperti Das Desert Fable, Madeline Thomas Stories dan sebagainya juga akan kita pelajari. Kemudian autobiografi. Nah, ini kita tidak pelajari pada semester ini. Kita bisa melihat style of life, early memories procedure. Seperti apa sih klasifikasi atau tes kepribadian dengan autobiografi? Biasanya tes kepribadian dengan autobiografi ini bisa kita lakukan kepada orang-orang yang memang punya catatan-catatan mengenai autobiografinya. Siapa di sini? Ada yang bisa menjelaskan siapa itu Bapak Soekarno? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya siapa itu Bung Karno? Presiden pertama. Presiden pertama. Siapa tadi itu yang bicara? Angel, presiden pertama Indonesia, Angel. Ya. Seperti apa sih orangnya, Angel? Tegas, berwibawa. Apa lagi ya? Kok kamu bisa bilang bahwa Bung Karno itu tegas, berwibawa, itu dari mana, Angel? Lihat dari video-video dokumenter gitu. Video-video dokumenter gitu ya. Apalagi coba, itu kan tadi sisi dia sebagai pemimpin ya. Sisi lainnya dia sebagai person? Apalagi Angel, sisi kepribadian dia sebagai person? Ada yang kamu lihat? Angel. Kok hilang Angelnya? Bentar, Mbak, lagi agak berisik. Oke. Itu minta makan itu. Oh, kamu masih di tantemu yang itu? Iya, Mbak. Oh, oke. Oke. Kenapa tadi Angel bisa mengatakan bahwa Presiden Soekarno itu tegas ya, kemudian berwibawa, karismatik ya. Kemudian kalau kita bilang juga sebagai laki-laki itu mungkin flamboyan, banyak perempuannya dan sebagainya. Padahal beliau hidup berapa puluh tahun yang lalu.
gitu ya. Bahkan saya lahir pun beliau sudah nggak ada gitu. Kok bisa sih kita kita tahu kepribadiannya tadi? Karena ada autobiografi. Ya, ada autobiografik yang kemudian bisa kita pelajari. Ya, kalau di Muslim, di Islam ya, eee, kepribadian Nabi Muhammad itu seperti apa. Nah itu apa, itu adalah, personality assessment ya, pengukuran kepribadian berdasarkan data-data autobiografi. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya catatan-catatan tadi ya, seperti Angel bilang video-video dokumenter gitu. Kira-kira kita bisa nggak, menceritakan personality seseorang? Ya, nggak akan bisa. Atau ini, mungkin ada yang suka juga di sini, B.J. Habibie ada yang suka dengan Bapak, salah satu presiden kita juga B.J. Habibie? Ada yang mau cerita, B.J. Habibie itu seperti apa orangnya? Iya, Mbak. Gimana? Setia? Kok bisa bilang setia, Angel? Karena setia sama istrinya sampai meninggal, sampai istrinya meninggal, sampai dia meninggal. Ya, itu yang muncul, ya. Kenapa? Kenapa Angel tidak bicara bahwa dia orang yang pintar karena dia bikin pesawat? Saya juga mau ngomong itu sih, Mbak. Oke, apalagi? Jadi setia, terus apa lagi, Angel? Nasionalis, Mbak. Orangnya nasionalis. Nasionalis. Dapat dari mana itu Indah? Kok bisa mengatakan nasionalis? Eh, kalau sesuai di filmnya ya Mbak, itu kan dia sempat nangis gara nggak boleh membuat pesawat di Indonesia, kan ditolak berkali-kali sama Presiden Soeharto waktu itu. Ya, beliau belajar di Jerman, tetapi beliau sangat ingin mengabdikan ilmunya di Indonesia. Ya, itu karena kita semua baca dari autobiografi. Kalau kalian lebih senang nonton filmnya, gitu ya, karena filmnya Reza Rahardian yang main gitu ya, ganteng. Gitu. Tetapi kalau kita ke perpustakaan atau kita ke Gramedia, banyak sekali buku-buku autobiografi seseorang. Ya, Presiden Jokowi, kalau Presiden Jokowi kan masih hidup sekarang, tetapi tokoh-tokoh, B.J. Habibie, kemudian tadi ya Pak Soeharto sendiri, kemudian, Bung Karno, dan banyak juga sebenarnya tokoh-tokoh, tokoh-tokoh yang mungkin, pernah baca, eee, Anak Singkong gitu ya, punya buku autobiografinya Chairul Tanjung. Chairul Tanjung itu salah satu orang juga terkaya di Indonesia ya, walaupun awal kehidupannya betul-betul orang yang biasa-biasa saja. Tetapi biasanya autobiografi ini bisa kita pelajari kalau, kita, kalau dia punya catatan sejarah. Oh ya, Anne Frank ya, Anne Frank itu mungkin, cukup cukup terkenal ya. Anne Frank itu adalah salah seorang survival dari Holocaust gitu ya. Dia harus bersembunyi di, rumahnya di Amsterdam, itu juga bisa kita kita tahu kepribadian seperti apa dari autobiografinya dia. Jadi itu ya, autobiografi. Selama ada catatan-catatan sejarah bisa dilakukan, tetapi biasanya autobiografi hanya untuk orang-orang yang memang well known, orang-orang yang memang bukan orang-orang biasa. Nah, itu juga bisa menjadi, tes kepribadian atau alat untuk mengukur ya, alat untuk mengakses kepribadian yang terakhir adalah performance gitu ya, perilaku. Nah, performance ini biasanya kita gunakan adalah drawing test ya. Minggu depan kita akan belajar tes grafis, Dambaum, HTP, Warteg, dan sebagainya. Salah satu juga yang, cukup banyak digunakan tapi kita tidak akan ajarkan di metode pengukuran kepribadian adalah playing teknik ya. Jadi, teknik bermain. Nah, ini biasanya, digunakan di family therapy gitu untuk lihat, anak ini sedang ada apa sih, masalah apa gitu. Kemudian menggunakan, teknik-teknik play terapi untuk, mengakses, masalahnya. Inilah klasifikasi tes kepribadian. Nah, ini menurut Lindsay kurang lebih sama juga ya, jadi, hanya beda di penamaan ya, jadi saya nggak usah jelasin satu-satu, isinya sama, tetapi, nanti kalian bisa lihat apa sih bedanya antara keduanya. Nah, sekarang kita masuk yang namanya projective technique ya. Tes proyeksi. Teknik proyeksi ini, adalah teknik yang
salah. Teknik yang digunakan atau banyak yang awalnya digunakan berdasarkan teori psikoanalisa, ya. Ketika dievaluasi sebagai instrumen psikometrik, sebagian besar teknik proyektif tidak tampil meyakinkan, tapi popularitas dalam penggunaannya terus berlangsung. Jadi kalau ditanya validitas dan reliabilitas dari alat ukur proyektif itu memang sulit untuk bisa kita sampaikan, untuk bisa kita pertahankan gitu ya. Tapi tapi pada banyak kasus dan sampai saat ini teknik ini tetap digunakan karena dia memang terbukti bisa untuk menggambarkan seseorang. Ya, kalau Rabin mengatakan projective methods yaitu Rorschach atau projection test dari Murray. Istilah proyeksi adalah sama dengan proyektor ya. Proyeksi adalah menampilkan ya gambaran proses patologis dari seseorang. Seringkali kita sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Kita sendiri tidak tahu bahwa kita punya problems, bahwa kita itu seperti minggu yang lalu ya mungkin sudah sampaikan, tujuan kita berhubungan dengan orang lain itu adalah untuk mengetahui pribadi kita seperti apa ya. Nah, belum ya itu nanti di sini ada nih ya. Untuk mengetahui kepribadian kita seperti apa. Nah, yang disebut proyektif teknis sama seperti proyektor ya, mungkin karena untuk SMA atau SMP tuh belajar proyektor ya. Jadi, proyektor itu adalah, ada satu materi ya, yang kita letakkan di alatnya, kemudian alat ini akan memunculkan ya, ke layar, apa yang tertulis atau apa yang ada sebenarnya di dalam materi ini, gitu. Nah, alat ini namanya proyektor gitu. Nah, di psikologi alat ini namanya projective teknik gitu ya. Jadi diberikan media ya, diberikan media sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengeluarkan atau reveal apa yang ada di dalam diri kita ke luar, ke layar ya. Nah, apa yang harus dilihat juga ya, adanya transference ya, transfer emosi yang dulu pernah dirasakan ke masa sekarang ya. Ini seringkali muncul dalam tes proyeksi. Jadi saat kita proyeksi itu muncul yang namanya transference emosi yang pernah dirasakan ke masa sekarang saat terapi. Misalnya karena dia kesel sama ayahnya, sekarang dia juga kesel sama dokternya gitu ya, atau pada terapisnya. Ini beda dengan defense mechanism. Proyeksi bisa terjadi pada saat normal dan abnormal. Secara umum semua yang tidak bisa diterima ya dikeluarkan dari dirinya, bisa dalam bentuk ideal type, perasaan saat itu atau sesuatu yang diinginkan. Nah, seringkali ketika kita tidak bisa menerima ya apa yang ada dalam diri kita, nah ini seringkali kita melakukan defense mechanism. Kemarin sudah saya sampaikan, defense mechanism adalah mekanisme diri kita untuk membuat ya menurunkan kecemasan agar diri kita menjadi nyaman gitu. Nah, sementara transference itu kita memindahkan masa emosi-emosi yang negatif yang di masa lalu terjadi kepada orang lain, misalnya itu biasanya kepada terapis. Nah, ada lagi yang namanya kalau orang sudah tidak bisa menahan ya, kalau orang sudah tidak bisa melakukan defense mechanism, akhirnya juga bisa terjadi split personality. Ya, mungkin kalian juga sering menonton ya, sekarang tuh banyak sekali ya video-video tentang split personality. Split personality sebenarnya merupakan defense seseorang ya, bisa menjadi ideal type ya, bisa menjadi dia di masa lalu, bisa menjadi orang yang betul-betul berbeda ya. Yang terjadi karena defense mechanism yang seharusnya itu sudah tidak berjalan gitu, sudah nggak bisa lagi dia tahan ya karena tekanan yang sedemikian rupa dan karena rapuhnya kondisi ego state-nya akhirnya muncul split personality. Waktu saya kuliah S1
semester 1 itu tugas pertamanya adalah baca buku Sibyl ya. Buku Sibyl itu yang menerjemahkan adalah Profesor Dr. Sherly Tawiran Sarwono dan kemudian memahami oh ternyata bisa ya terjadi split personality seperti itu ya. Tapi itu saya rasa lebih banyak nanti kalian pelajari di mata kuliah psikologi abnormal ya. Untuk sekarang sih lebih kepada proyeksinya gitu ya, lebih kepada teknik pengukuran asesmen kepribadiannya ya. Ini saya rasa ini juga bisa kita skip dulu. Nah, apa sih sebenarnya bagaimana sih konsep proyeksi ini gitu ya? Pandangan klasik ya yang mengatakan bahwa kalau berdasarkan teori-teori Freud terutama ya teori-teori psikoanalisa maaf saya masih batuk-batuk. Kalau menurut pandangan klasik itu tadi ya kita punya sesuatu di dalam diri kita atau kita sebut sebagai unconscious ya, unconscious atau subconscious, kemudian ada media yang kemudian mentransfer atau memproyeksikan apa yang ada dalam diri kita, itu pandangan klasik. Nah, tapi ada juga proyeksi atributif. Proyeksi atributif ini adalah proyeksi yang kita lakukan dengan kita tambah-tambahin gitu ya, yang kita tambah-tambahin dengan atribut-atribut yang muncul dengan tambahan-tambahan yang kita asalnya dari lingkungan gitu. Nah, kalau proyeksi autistik itu adalah betul-betul proyeksi yang kita rasakan ke dalam diri kita sehingga kita betul-betul sebenarnya pandangan-pandangan proyeksi itu hanya untuk diri kita sendiri begitu. Dan yang terakhir rationalized projection adalah proyeksi tapi yang kemudian kita rasionalisasikan gitu ya. Jadi ini golongan konsep proyeksi yang mungkin muncul ketika terjadi ketika ada satu stimulus kemudian seseorang melakukan proyeksi maka empat konsep proyeksi ini yang mungkin saja muncul gitu ya. Nah, hakikatnya ya prosedurnya biasanya kan ini sering ya terjadi gitu. Kok tes psikologi itu nggak jelas. Ngapain sih gue disuruh-suruh gambar pohon, paling suruh gambar orang, buat apa gitu ya. Atau tadi, ya kan gue nggak bisa gambar orang, disuruh gambar orang. Nah, kenapa? Karena sebenarnya tujuannya bukan penggambarannya, begitu ya. Tujuannya kan lebih dari itu. Jadi memang biasanya prosedur tes itu tersamar atau disguise gitu ya. Mengungkap aspek kepribadian yang covered, laten dan tidak disadari. Apa hubungannya sih gitu ya. Jadi saya pernah waktu itu saya sedang asesmen di UT ya, United Tractor di Cikarang sana ya. Ya di Cikarang sana. Cikarang atau Karawang lah saya lupa, di Cikarang sana. Kemudian salah seorang manajernya itu saya harus memberi feedback dan salah seorang manajernya ini memang orangnya tipenya nyebelin gitu ya. Tipenya ini aduh ini orang yang susah gitu. Ketika saya melakukan feedback dia nanya, "Apa hubungannya sih? Gimana bisa menghubungkan antara orang gitu ya, antara gambar pohon dengan orang, nggak ada hubungannya." Nah, saya akhirnya karena sulit saya menjelaskan kepada dia, "Pak, kita itu untuk anak S1 itu perlu paling tidak 6 bulan untuk belajar asesmen kepribadian. Asesmen kepribadian pun ini harus didukung oleh pemahaman teori-teori kepribadian sebelumnya. Jadi sulit kalau harus menjelaskan hal tersebut dalam waktu 30 menit gitu. Ya, kenapa? Karena memang pada dasarnya hakikat teknik proyeksi ini disguise, tersamar. Ya, tidak langsung. Kalau kita langsung tanyakan, apakah Anda kesal dengan masa lalu Anda? Nah, itu namanya bukan teknik proyeksi. Gitu. Teknik proyeksi itu ada media proyeksinya gitu. Kemudian ini tadi karena salah nih. Pendekatan global terhadap kepribadian ya. Jadi ketika kita hakikat dari teknik proyeksi adalah kita mendekati atau melihat kepribadian seseorang secara global. Didasarkan hipotesa bahwa ciri individu mempersepsi dan menginterpretasi stimulus berefleksikan
aspek-aspek dasar fungsi psikologi seperti motif dan needs. Dan yang terakhir, teknik proyeksi hakikatnya stimulusnya tidak berstruktur, samar-samar, ambigu, yang memungkinkan variasi yang hampir tidak terbatas dari respon yang mungkin muncul. Ya, saya tidak pernah melihat ada satu gambar yang betul-betul sama persis gitu. Kalau apa namanya? Kalau kita belajar di buku-buku di Gramedia, bagaimana cara menggambar orang? Oh, orang harus begini, harus begini. Kemudian dia menggambar ya. Pasti tetap ada dorongan-dorongan, tetap ada hal-hal yang uncontrol ya, apa, tidak terencana atau tadi ya, jadi, variasi responnya itu tidak terbatas gitu, sangat banyak responnya ya. Nah ini adalah, hakikat dari teknik proyeksi. Teknik proyeksi itu tidak langsung ya, namanya juga proyeksi, tidak langsung. Kalau tadi saya sampaikan, eee, apakah pertanyaannya, apakah Anda merasa Anda orang yang pelit? Nah itu bukan teknik proyeksi namanya, ya. Teknik proyeksi kan kemarin juga ingat ya projection itu, ada alat, ada media yang kemudian bahkan kadang kita tidak menyadari bahwa itu ada di dalam diri kita, ya. Jenis-jenis tes proyeksi ada inkblot test ya, coretan tinta, teknik penggunaan gambar atau grafis, teknik verbal, kenangan autobiografi, dan teknik performance. Nah ini teknik Rorschach ya, ini ada seorang psikolognya gitu ya, kemudian di depannya ada seorang klien yang kemudian menginterpretasi teknik inkblot ya. Teknik inkblot Rorschach ya ini widely used ya, banyak sekali digunakan. Dia terdiri dari 10 stimulus yang disusun oleh Hermann Rorschach, seorang psikiatris dari Swiss ya pada tahun 1921, dan kemudian dilanjutkan oleh Beck, Klopfer and Kelly, Klopfer and Davidson, Exner, dan sebagainya. Tujuannya adalah seek to identify people's inner feeling. Jadi untuk mengidentifikasi perasaan-perasaan terdalam yang ada di diri manusia by analyzing their interpretation of the blood. Jadi klien diberikan satu gambar ya, kemudian diminta untuk membuat interpretasi. Nah, interpretasi inilah yang kemudian menjadi dasar apa sih pengambilan kesimpulan apa sih yang sebenarnya sedang inner feelings-nya apa yang dihadapi. Ini Rorschach ya. Ini akan kita pelajari satu-satu. Ini salah satu contoh dari tes Rorschach. Tes Rorschach itu terdiri dari 10 apa namanya gambar, mulai dari gambar yang paling sederhana seperti ini ya, ini hitam saja begini, sampai kemudian semakin lama semakin berwarna ya. Kemudian teknik penggunaan gambar ya, ini kalau di sini kita lihat sebelah kiri anak ini sedang memperhatikan tes TAT, Thematic Apperception Test ya. Teknik penggunaan gambar atau ya Thematic Apperception Test ya. Ini adalah sebuah projective test di mana orang mengekspresikan perasaan-perasaan terdalamnya melalui cerita yang mereka buat tentang gambar yang sifatnya ambiguous ya. Ambiguous ini sebenarnya harusnya ada ambiguous. Nah, ya. Jadi dengan secara ambigu ya, ada gambar-gambar seperti ini. Contoh di situ ada gambar seorang perempuan memegang kepalanya, terus anak ini diminta untuk bercerita tentang gambar tersebut. Apa saja ya. Nah, disusun oleh Murray, Tompkins, Belak, dan Morrison, sehingga dasar dari tes ini adalah tes Henry Murray. Adaptasi tes TAT dan tes lain digunakan untuk survei masa kerja, konseling karir, penilaian eksekutif, dan sebagainya. Jadi ini ada yang sifatnya klinis, ada yang sifatnya masalah kerja. Ya. Pada anak-anak digunakan CAT, RACT, TEMAS, Tell Me a Story, kemudian ada Rosenwig Picture Frustration Study, dan sebagainya. Ini saya nggak ada lagi contoh-contohnya ya, contoh-contohnya banyak. Kemudian ada tes asosiasi kata, itu seperti tes asosiasi kata itu kalau ingat dulu suka di acara seperti di acara di Corbusier gitu ya. Ibu marah, ayah boros.
Nah, itu yang jadi kita berikan kata-kata kemudian dia langsung harus menjawab. Tes melengkapi kata, ini ada sebuah kata yang belum selesai, kemudian klien diminta untuk menyelesaikan. Ya, contohnya adalah Rotor Incomplete Sentence Banks dan Sachs Forer Sentence Completion Test. Kemudian tes melengkapi cerita, The Das Desperate Fable Test dan Madeline Thomas Stories. Jadi di sini sudah ada satu cerita, kemudian kita diminta untuk melengkapi, gitu. Nah, kemudian kenangan autobiografik ini sudah contohnya adalah Adler ya. Adler ini membuat satu cerita tentang Alfred Adler ya. Ini membuat satu cerita tentang style of life. Kemudian dia menceritakan contohnya kenangan autobiografik yang kedua adalah Burns ya, Early Memories Procedure. Tetapi kita tidak akan gunakan atau kita tidak akan ajarkan di kuliah saat ini. Nah, teknik performance ini adalah tokoh-tokohnya ya eksperimentalnya ada Galton, ada Wood gitu. Oh, salah. Ini harusnya ya. Sorry, ini halaman ini salah. Tes menggambar itu ada seperti draw a person, DAP, atau draw a man, DAM. DAM atau DAP ya. Yang dibuat oleh Makeover dan Kovitz. Di sini di mana Good Enough dan Harris juga, di mana seseorang diminta untuk menggambar satu orang lengkap. Nah, kemudian Baum test atau tree test, tes pohon, orang harus menggambar sebuah pohon. House tree person adalah satu gambar yang isinya klien diminta untuk menggambar rumah, pohon, dan orang dalam satu kesatuan. Ada juga, nah kita kan belajar sampai di sini ya, house tree person, tapi kita tidak gunakan kinetic family drawing atau family drawing teknik kita tidak ajarkan, tapi sebenarnya kalau mau baca buku-bukunya juga ada. Kinetic family drawing adalah ketika anak kemudian diminta untuk menjelaskan menggambar keluarga dalam suatu aktivitas. Kemudian teknik bermain dan teknik tes mainan juga kita tidak akan gunakan, atau play terapi ya, playing teknik atau play terapi kita juga tidak akan gunakan. Tetapi ini teknik verbal. Nah, ini nanti kan kalau yang tidak diajarkan di sini biasanya kita di S2 atau di profesi kita akan dapat gitu, karena biasanya teknik bermain dan teknik mainan ini hanya diajarkan di klinis anak ya. Kalau klinis dewasa enggak diajarkan juga. Nah, pengukuran dan standarisasi, kalau kemarin kita belajar metode pengukuran alat bakat inteligensi itu very clear ya gitu, mana yang harus kalian scoring, mana yang harus dikurangin dan sebagainya. Kalau di sini tidak ya. Standarisasi dari tes apa nih namanya, tes kepribadian itu sifatnya sangat subjektif ya. Jadi kalau dikatakan di sini interpretation is an art gitu. Jadi harus holistik ya, harus memahami konsep-konsepnya secara mendasar. Nah, reliabilitas, how many differences between two stories are permissible? Kemudian apakah reliabilitasnya bisa terukur dalam bentuk angka? Memang tidak. Kalau pengukurannya dalam hal yang sifatnya tes kepribadian seperti ini. Sama validitas juga begini ya. Apakah TAT valid? Apakah Rosha merupakan tes kepribadian? Ini agak sulit untuk bisa dijawab ya. Nah, ini evaluasinya memang norma, reliabilitas, dan validitas dari tes kepribadian itu memang kurang, karena dia sebenarnya bukan tes. Tes itu adalah kalau ada jawaban benar dan salah. Sementara kepribadian itu tidak ada jawaban benar dan salah. Sangat dipengaruhi oleh keahlian, keterampilan, dan kepribadian dari clinician-nya. Karena itu untuk tes kepribadian sebagian besar tidak bisa diambil atau tidak bisa diinterpretasi oleh mahasiswa S1. Ya, kenapa? Karena perlu keahlian dan keterampilan. Nah, tes ini juga baik untuk digunakan untuk menjalin raport ya, terutama dengan klien, karena tidak ada jawaban benar salah. Nah, kalau tadi itu adalah tes proyeksi, ini tes self-report inventory. Self-report inventory ini ada 4 ya, ada content related seperti Woodward Personal Data Sheet, Symptom Checklist, Cornell Medical Index ya. Ada yang Imperial Criterion Keying, MMPI ya, California Psychological Inventory, MMPI ini lebih baik digunakan di psikiatri ya. Kemudian faktor analisis ya, 16 personality factor, 16 PF-nya Kettle, 5 factor medalnya Costa and McCrae ya, Big Five
personality dan yang berdasarkan teori kepribadian seperti Millen ya, EPPS, PRF dari Jackson. Nah, MMPI ini paling banyak digunakan ya, paling banyak digunakan di banyak negara. Awalnya dia di-develop untuk mengidentify emotional disorder ya. Still consider its most appropriate use. Jadi sampai hari ini masih dipertimbangkan sebagai yang paling cocok untuk mengukur emotional disorder. Now used for many other screening purposes. Salah satunya kalau jadi DPR itu nanti kena apa harus ikut tes MMPI gitu ya. Ini salah satu contoh dari hasil tes MMPI ya. Apa hal yang periksa begitu ya, hipokondriasis ya, bagaimana orang concern-nya terhadap body symptoms, depresi, pessimism and hopelessness, hysteria, uses symptoms to solve problem ya, psychopathic deviancy. Nah, kalau lihat di sini kan ini semua lebih terkait dengan gangguan jiwa ya, masculinity, femininity, paranoia, ya, delusi and suspiciousness ya, adanya kecurigaan ya. Sekarang banyak orang mengatakan parno. Parno itu apa sih sebenarnya? Gitu. Ya, sering banyak nih masyarakat yang sekarang suka menggunakan kata-kata psikologis tapi nggak ngerti artinya ya. Ah, parno lu. Parno itu apa sih sebenarnya? Nah, parno itu sebenarnya kecurigaan ya. Tapi kalau sudah disebut sebagai paranoia adalah kecurigaan yang berlebih pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicurigai. Contoh misalnya ya, orang yang punya kondisi psikosis dengan delusi tadi ya, seperti Ibu Kunti itu mengatakan bahwa saya sering dengar bisikan-bisikan untuk kemudian membunuh anak-anak saya. Nah, itu sebenarnya delusi. Ya, itu salah satu perilaku atau salah satu wujud perilaku dari paranoia. Kemudian ada psychasthenia ya, anxious, kecemasan, guilty feeling, schizophrenia, adanya penarikan diri dari lingkungan ya, bizarre thoughts, ya pikiran-pikiran yang aneh, pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Hipomania, overactive, excited, impulsive, dan social intervention. Jadi ini ada 10 hal yang diukur, harusnya ada 16 ya, tapi ini contoh saja. Ini ada 10 hal yang diukur dari alat MMPI, di mana kalau kita melihat masing-masing ini menunjukkan atau lebih terkait dengan gangguan jiwa. Ya, jadi memang MMPI ini lebih digunakan di kedokteran jiwa ya, di psikiatri daripada di psikologi ya. Jadi kalau ikut tes ini jadi ketahuan, oh ternyata saya gila ya gitu, oh ternyata ada potensi gila nih gitu, atau oh ternyata ada potensi depresinya tinggi nih dan sebagainya. Nah, yang banyak di psikologi gunakan, dan ini juga banyak mahasiswa yang membuat sebagai skripsi adalah Big Five personality. Big Five personality terdiri dari 5 ya, extraversion, consciousness ya, openness to experience, agreeableness, dan neuroticism. Tes ini juga sudah banyak ya tesnya gitu ya, sudah beredar luas tesnya untuk bisa melihat masing-masing dari trait ini seperti apa. Dan sekarang banyak sekali mahasiswa yang juga menggunakan atau membuat tes ini dihubungkan dengan konstruk tertentu, misalnya hubungan antara Big Five personality dengan resiliensi menghadapi pandemi misalnya ya, Big Five personality dengan burnout pada pekerja medis misalnya, contoh-contohnya seperti itu ya. Jadi ini cukup banyak. Kemudian trait perspektif ya, ini sudah cukup lama juga nih. Nah, ini yang nanti akan kita coba ya. Hans and Sibyl Eysenck ya. Eysenck ini kemudian membuat akses ya, 2 akses introverted, extroverted, unstable dan stable. Maka akan muncul orang yang namanya melankolik, kolerik, pragmatik, dan sanguis. Nanti kita coba ini. Nah, ya. Oke.
Di sini akan ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang silahkan dari kalian ambil kertas dan ballpoint ya. Ambil kertas dan ballpoint dulu, kemudian buat saya lupa 8. Buat 8 nomor 1 sampai dengan 8 ke bawah ya. Jadi nanti kalian cukup untuk mengisi melihat memilih ya mana yang paling cocok buat Anda, kemudian tulis hurufnya saja. Begitu. Sudah siap pensil atau alat tulis dan kertasnya? Oke, sudah ya? Oke. Nah, ini adalah nomor 1. Ya, silahkan pilih yang paling sesuai dengan diri Anda. Saya izin minum obat batuk sebentar saja supaya nggak batuk-batuk. Saya lanjutkan nomor 2 ya. Kita lanjutkan nomor 3. Silakan dipilih. Kita lanjut nomor 4.
Kita lanjut nomor 5 ya. Kita lanjut nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Ini yang terakhir nomor 8. Baik, sudah ya. Ke-8-8-nya sekarang kalau ke-8-8-nya sudah, kita scoring ya. Jumlahkan beberapa nilai, jumlahkan berapa nilai untuk masing-masing pilihan A, B, C, dan D. Jadi dihitung dari 8 itu A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa, dan D-nya ada berapa. Silahkan. Nah, nilai terbesar menunjukkan kepribadian Anda. Ya. Nah, silakan sambil dihitung ya. Saya tes ini sebenarnya ada 40 item ya. Ada 40 item, tapi kalau kita kerjakan sekarang 40-nya nggak selesai-selesai nanti. Setelah ini akan saya kirimkan kepada kalian 40 itemnya yang lebih detail gitu ya. Ini biasanya kalau tes yang seperti ini biasanya saya berikan kepada teman-teman non psikologi gitu ya, kalau pengen tahu dong Mbak gitu. Jadi biasanya saya berikan. Tapi kalau yang tesnya yang cukup detail, ada 40 pertanyaan ya, ada 40 soal, itu lebih sulit atau lebih lama nanti waktunya dari ini, sehingga nanti akan saya kirimkan gitu ya. Nah, sudah didapat ya. Nah, ini kalau sudah dapat
ABC-nya, A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa, dan D-nya ada berapa, maka nilai yang terbesar menunjukkan kepribadian Anda. Kalau banyak A-nya, itu tipenya koleris. Ya. Kalau banyak B-nya, itu tipenya sanguinis. Kalau banyak C-nya, tipenya flegmatis, dan kalau banyak D-nya, itu tergolong melankolis. Kalau mirip-mirip sama-sama, ya nggak apa-apa, karena memang soalnya cuma 8, jadi memang agak-agak mirip begitu ya. Tapi biasanya kita punya satu tipe kepribadian yang utama. Nah, balik lagi ya. Ini tadi ya udah ya tulisannya di bawahnya. Sebenarnya Anda ada di mana nih? Koleris, sanguinis, melankolis, atau flegmatis. Nah, ini dapat dari mana sih gitu ya? Ini pembagian itu tadi dari ini, trait perspektif ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ada kolerik sebelah kanan A ya. Ada sanguinik itu tipenya apa tadi, sanguinik B ya? Saya lupa kok jadinya. Ya, betul ya. Sanguinik ini B, kemudian melankolik ini C, dan flegmatik ini D. Ya. Nah, bagaimana sih orang-orang kolerik, orang sanguinis, orang flegmatik, dan melankolik? Jadi pembagian ini ada trait perspektif dari Hans and Sibylle Eisen ya. Ini udah lama dan ini juga dimulai dari zamannya Jung ya. Nah, dia mengatakan bahwa semua orang itu punya, jadi orang yang extroverted gitu ya, tapi unstable itu adalah orang kolerik. Orang extroverted tapi yang stable itu adalah orang sanguinik gitu ya. Orang introverted yang unstable melankolik, orang introverted yang stable itu flegmatik. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, kolerik gitu ya. Kalau kolerik itu kalau burung di sebelah kanan ya, itu burung Raja Wali. Nah, ya. Burung Raja Wali, pernah lihat bagaimana burung Raja Wali itu berperilaku gitu ya. Dia itu terbang, tapi burung Raja Wali itu atau burung elang ya, burung elang itu makanannya adalah ikan yang dia paling suka. Dari atas, makanya kenapa sebut matanya setajam elang gitu. Karena dia dari atas ya, dari atas terbang, dia bisa lihat di bawah itu ada ikan. Ikan itu sesekali memang naik ke atas untuk mengambil, entah ya masa mengambil oksigen, tapi ikan itu memang sesekali harus berada di lapisan lapisan laut yang atas untuk dia mendapat sinar matahari dan sebagainya begitu. Nah, si elang ini akan melihat, kemudian dia istilahnya menancapkan pandangan hanya pada satu ikan, kemudian dia turun dengan sedemikian rupa dan dia mencengkeram ikan itu dengan kakinya dan kemudian membawa. Nah, itu gambaran burung ya, gambaran burung elang. Nah, bagaimana kepribadiannya? Ya itu kepribadiannya ya. Orang yang koleris ini biasanya orang yang born to be leader gitu ya. Memang orang yang jadi pemimpin gitu ya. Ada ya kalau kita ngobrol sama, kita punya sekumpulan teman gitu, kemudian ini kok orang ini ngatur mulu gitu ya, mimpin mulu gitu ya. Nah, biasanya ciri umumnya adalah punya kepercayaan diri yang bagus dan berpikiran keras, mudah bosan dengan terlalu banyak hal yang bersifat detail, dan menyukai ide baru yang inovatif ya. Kekuatannya kalau sudah punya keinginan menjadi sangat kuat dan sangat yakin akan kemampuan diri, tidak suka diperintah oleh orang lain ya. Kebalikannya dia lebih suka memerintah orang lain ya. Jika menjadi pemimpin paling tidak suka orang yang pelin-pelan, banyak bicara tapi tidak produktif. Jadi ini tipe pemimpin. Kelemahannya, jika kelebihan digunakan berlebihan, sering terlihat sombong ya atau bangga dan menunjukkan kekuasaan. Terkadang kurang bijaksana dalam menghadapi orang lain. Kalau sudah marah bisa sangat sarkas, bisa sangat kasar gitu. Dapat menghancurkan orang lain hanya dengan kata-kata. Jadi kalau ngomong tuh suka tajam gitu ya. Penuh temperamen dan mudah marah dan mudah memaafkan orang lain, bisa juga sudah mudah melupakan kemarahannya. Nah, ini sering kali kalau ngomong suka orang koleris ini suka nggak dipikir gitu ya, bahwa dia menyinggung orang lain dan sebagainya. Karena dia
lebih berpikir hal-hal besar daripada hal-hal kecil ya yang tadi ya detail. Nah, dia lebih berpikir hal-hal besar. Itu sifatnya kolerik. Ya, ini kebalik. Sanguinis itu adalah orang kalau digambarkan burung-burung merak. Nah, ya. Ini burung meraknya lucu ya. Sorry. Nah, ini gambarnya burung merak, tapi kenapa di belakang ya? Burung meraknya lucu ini. Tapi burung merak itu apa sih? Burung merak itu mengembangkan ekornya untuk diperhatikan oleh orang lain, dipandang oleh orang lain dan terutama oleh pasangan ya. Nah, memang ciri-ciri orang sanguinis ini orang yang senang jadi pusat perhatian. Ya, orang yang sangat mudah bergaul, people oriented, kurang perhatian dengan hal detail dan cepat, bosan dengan hal yang detail, suka bersenang-senang, banyak berbicara. Intinya yang gaul gitu ya. Orang sanguinis ini orang gaul, orang yang senang ketemu banyak orang yang senang ngobrol gitu ya. Kalau punya pegawai nih, saya punya pegawai sanguinis itu masuk datang ke kantor jam 8 sampai di meja jam 9. Kenapa? Karena semua orang disapa dulu. Ya, bahkan kalau ketemu kata-katanya yang paling sering, lu tahu nggak sih gitu ya, bergibah gitu. Nah, itu biasanya orang sanguinis ya. Kekuatannya dia bisa bersahabat dengan siapa saja dan sangat care sebenarnya dengan orang lain. Tampak tidak memiliki beban, selalu terlihat gembira dan bahagia. Itu orang sanguinis. Nggak usah terlalu dipikirin ya. Jadi santai aja. Sangat menyenangkan untuk dijadikan lawan. Kelemahannya seringkali tidak disiplin dan tidak menepati janji, tentang fokusnya pendek, sulit mendengarkan orang lain, terlihat tidak stabil dan tidak disiplin ya, nggak disiplin nih, cenderung membesar-besarkan sesuatu ya. Lu tahu nggak sih? Nah, itu kan biasanya sudah gibah gitu ya. Cenderung bertindak sebelum berpikir. Nah, ini orang sanguinis. Sehingga terkadang kurang tegas dengan orang lain dan mudah diperalat oleh orang lain. Ini ciri-ciri orang sanguinis. Kemudian plehmatis ya. Nah, kalau plehmatis ini gambarnya burung dove. Burung dove itu apa sih? Burung dove itu merpati ya. Merpati itu katanya tidak pernah ingkar janji gitu ya. Kenapa? Dia sangat dapat diandalkan. Jadi nggak pernah ingkar janji nih gitu. Karena dia tipenya bisa diandalkan ya. Tetapi membutuhkan rasa percaya diri, banyak rasa percaya diri. Artinya adalah dia memang bisa diandelin, tapi seringkali dia nggak pede. Jadi dia melakukan sesuatu itu lebih karena eee, apa, eee, lebih karena dia, nggak enak sama orang lain gitu. Jadi lebih kepada, bukan karena dia memang lebih karena mencari aman, mencari damai gitu ya. Nah, jika ditempatkan di posisi baru dia akan sangat mudah down karena dia merasa tidak kompeten di situ. Terlalu mudah menerima kata tidak, jadi Anda perlu sedikit memaksa. Jadi kalau sudah ditolak ya sudah gitu, tidak terlalu banyak effort gitu ya, tidak terlalu banyak perjuangan gitu. Karena kalau udah diterima ya udah gitu, sudah ditolak ya udah gitu, nggak mau berjuang lebih keras gitu. Kemudian kekuatannya mudah bergaul ya, dapat diandalkan, teratur, efisien, menyukai rutinitas, tidak suka kejutan ya, pragmatis tuh panasnya lama, kalau mobil tuh diesel gitu ya, panasnya lama, tipe diplomat, dapat melihat dari berbagai sudut pandang orang lain, bisa sangat sabar, sangat humoris, bisa jadi pemimpin hebat yang disenangi bawahan. Tapi kelemahannya sangat takut dengan hal baru yang tidak diketahui. Jadi dia takut dia tidak bisa perform dengan baik. Bisa sangat menyimpang. Tipe penonton kurang inisiatif dan kurang aktif, lebih suka di belakang layar. Kadang-kala kurang bersemangat dan diam, jika tidak diberi penghargaan dan pengarahan mereka frustasi dan menyerah. Ini pragmatis. Nah, melankolis kalau di sini gambarnya owl ya, di sebelah kanan ini ada gambarnya owl. Owl itu adalah kalau kita bilang burung itu burung yang mikir gitu ya. Dia orangnya seperti apa, rapi, efisien ya. Lebih suka hal terencana daripada spontan, suka berpegang teguh pada ide atau produk yang telah terbukti berhasil, berorientasi pada data, fakta, serta lebih menggunakan alasan daripada emosi. Ya ini
accountant gitu ya, itu seperti itu. Kekuatannya sangat berbakat dan cerdas, penemu pengembang gagasan, analitis, perfeksionis, kebanyakan hitungan biasanya ya, tak kenal lelah menghasilkan pekerjaan baik dan tekun dalam mengejar cita-citanya. Kelemahannya tadi sering terpusat pada diri sendiri ya. Jadi yang dipikiri dirinya sendiri, sering murung, berubah-ubah temperamennya, atau ya melankolin itu suka berubah temperamennya seperti suasana di sekitarnya gitu ya. Hari ini saya merasa sedih gitu, apalagi matahari juga sepertinya ikut sedih bersama saya, tidak muncul dia, langit jadinya abu-abu gitu. Kemudian hujan mulai turun gerimis, ya kayak gitulah gitu ya. Jadi lebih lebih baperan gitu kalau melankolis ya. Dikenal dengan sebutan pencari kesalahan, jadi kritikus gitu ya. Suka berteori dan cenderung tidak bersosialisasi dan biasanya orangnya sangat pendiam. Jadi ini tipe-tipe kepribadian. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana yang paling baik di antara keempat kepribadian ini? Anda bisa bantu saya? Mana sih yang paling baik untuk dari keempat tipe kepribadian ini? Silakan, menurut Anda mana yang paling baik dari keempat kepribadian ini? Menurut saya pragmatis, Mbak. Kenapa pragmatis, Dewi? Karena yang tadi yang tadi di kelemahan sih, kalau saya inget-inget ya Mbak, di kelemahan tadi pragmatis itu nggak ada yang merugikan orang lain sih, lebih ke diri dia sendiri. Tapi kan pragmatis itu nggak punya inisiatif, jadi dia hanya mengikuti apa yang ada gitu ya, dia kurang inisiatif, dia apa ya, cari damai gitu daripada konflik ya, dia lebih baik cari damai gitu. Tapi menurut Dewi itu paling baik ya, pragmatis ya? Iya Mbak. Oke. Nah, kalau yang lain? Silakan, yang lain mungkin punya pandangan? Mana yang paling baik dari keempat personality ini? Dewi sendiri termasuk apa, Dewi? Saya skornya ada 2 Mbak, yang koleris sama pragmatis, skornya sama. Oke. Nanti kalau coba yang 40 akan lebih kelihatan ya. Oke Mbak. Nggak apa. Dinda boleh on mic? Iya, Mbak. Menurut kamu gimana, Dinda? Bingung sih kalau nentuin yang mana yang paling terbaik, soalnya semuanya juga ada sisi baiknya. Kalau misalkan dilihat yang mana yang paling baik, kayaknya nggak bisa sih. Terus apa ya? Semuanya juga punya sisi buruknya juga kan, kayak tadi yang melankolis aja pendendam. Terus yang lain tadi yang apa ya? Sanguinis atau yang mana tadi ya? Yang apa ya, lupa tadi, yang ekstrovert yang kayak kata Mbak kalau jadi karyawan datang tuh jam 9 baru sampai gitu. Sanguinis. Nah, itu ya betul. Nah, tidak disiplin gitu kan, jadi kayak punya kekurangan masing-masing gitu. Oke. Gitu ya. Jadi nggak ada satu kepribadian yang lebih baik daripada kepribadian yang lain, ya, gitu. Nah, bayangin aja. Jadi waktu itu saya belajar DIS MBTI ya. Saya belajar MBTI sama expertnya. Certified gitu. Jadi waktu itu disuruh ngisi, kemudian kita nggak tahu hasilnya. Kemudian kita dibikin kelompok. Sekarang bikin kelompok berdasarkan hasil itu sebenarnya gitu. Kebetulan karena saya orang I ya, kalau MBTI itu introversion, extraversion kurang lebih sama lah dengan ini. Bayangin Dinda, kalau satu kelompok isinya orang koleris semua, selesai nggak pekerjaan? Dinda? Iya, enggak Mbak. Selesai nggak satu pekerjaan? Kenapa nggak akan selesai? Karena semuanya merasa ingin memimpin, Mbak. Semua ingin ngatur. Jadi kelar nggak pekerjaan? Enggak. Gitu ya. Saya waktu kuliah S2, profesi itu ada 14 orang, 12 orang, 16 orang.
dan hampir semua punya kolerik gitu. Jadi kalau diskusi itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Semua mau ngatur, semua mau apa maunya dia sendiri. Ya, oke, itu pertama. Sekarang yang kedua, coba bayangin ya, kalau kalian mau bikin prom night gitu, semuanya orang sanguinis. Kira-kira atau bikin pensi ya gitu. Semuanya orang sanguinis. Kira-kira kelar nggak pekerjaannya? Ngaret semua, Mbak. Ngaret semua. Kenapa James ngaret semua? Iya, telat-telatan, nggak jelas, Mbak. Nggak disiplin, Iya, Mbak. telat-telatan, nggak ada yang ngitung budgetnya gimana, berapa gitu ya. Iya, Mbak. Hanya seru-seruan aja gitu. Jadi kelar nggak pekerjaannya? Mungkin kelar tapi diomelin dulu, Mbak. Dimaki-maki. Dimaki-maki. Nah, sekarang coba bayangin kalau kita harus menyelesaikan satu pekerjaan, semuanya orangnya pragmatis. Atau misalnya kalian tiba-tiba dikelompokkan gitu ya, ada tugas dikelompokkan, semuanya pragmatis. Kira-kira selesai nggak pekerjaan itu? Nggak jalan, Mbak. Kenapa nggak jalan, Indah? Nggak ada inisiatif. Nggak ada yang mulai aja enggak gitu ya. Iya. Kan nggak ada yang ngajak gitu ya. Ya. Nah, kalau keempat-empatnya melankolis, selesai nggak kira-kira pekerjaan? Satu kelompok, terus semuanya isinya orangnya melankolis. Kira-kira kelar nggak pekerjaan? Gimana? Gimana, Indah? Oh ini, iya silakan. Gimana? Semuanya pengen yang paling bagus gitu. Semuanya Pengen yang perfeksionis bagus, gitu. yang perfect, Ya. akhirnya selesai nggak? Enggak, Mbak. Enggak, semua dipikirin, dianalisa gitu ya. Gimana nanti kalau gini? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau akhirnya nggak selesai gitu. What's the point of this conversation? Apa diskusi ini akhirnya? Apa simpulannya? Dewi tadi ya, mengubah pandangan Dewi nggak? Iya, Akhirnya gimana? Safira itu tadi. jadinya ya benar tadi kata Dinda yang nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Malah kalau misalkan malah butuh semuanya gitu Mbak, karena saling melengkapi. Butuh semuanya karena saya melengkapi. Terima kasih Safira. Jadi Ya, Mbak. pada dasarnya kita semua punya our strong, our main personality. Ya, tetapi nah ini tadi ya, yang paling penting adalah kita memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing personality. So, you don't have to change your personality, but you can change what you do, not who you are. Aduh nih, saya kemarin ya, ada di satu kelompok isinya orang I, itu melankolis ya, itu sebenarnya melankolis. Nggak ada yang mulai-mulai tuh mau diskusi, saling nungguin, nggak ada yang mulai-mulai gitu, atau nggak usah kasus saya satu kelompok isinya orang pragmatis semua. Saya tahu nih, saya orang pragmatis gitu. Wah, satu kelompok kok temen gue gini semua. Maka saya harus mengubah perilaku saya. Wah, ini gue ini mesti bertindak koleris nih, gitu. Ya, maka saya akan mengubah perilaku saya menjadi koleris agar apa? Tujuan kelompok tercapai. Gitu. Ya. Nah, tapi ketika tidak perlu ketika tidak ada tuntutan itu ya nggak usah gitu. Tetapi ketika kita berada pada situasi-situasi yang kita dituntut untuk merubah, maka kita akan mengubah ya. Change what you do, not who you are. Dan orang yang paling sukses adalah orang yang paling adaptif dengan tuntutan lingkungannya. Gitu. Ya, jadi tidak ada satu kepribadian yang lebih baik dari kepribadian yang lain. So keep calm and love your personality. Nah, dengan bekal ini tadi kita tahu kelebihan kekurangannya. Kalau dari 4 ini itu saya tuh melankolis gitu ya. Saya melankolis, kolerisnya cukup ada tapi lebih besar, jadi melankolis yang koleris gitu ya. Saya bisa mengatur orang lain, tapi saya seringkali
too detail, terlalu banyak pertimbangan dan sebagainya. Sehingga saya butuh orang koleris untuk bisa mendorong saya untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat tanpa terlalu banyak pertimbangan. Nah, dengan Pak Sony itu koleris banget, koleris sanguinis gitu ya. Seringkali dia nggak mikir orang lain ngapain, seringkali dia nggak mikir. Butuh saya yang tipenya melankolis, yang kemudian ngitung, ya nggak bisa Mas. Kalau Mas ngambil kondisi ini, hitungannya begini, kita akan begini. Nah itu Mas Sony butuh saya. Nah inilah, jadi ketika teamwork ini yang sukses adalah ketika semua orang di dalam kelompok itu memahami ya, satu persatu memahami tipe-tipe kepribadian dari teman-teman di lingkungan kerjanya, kemudian saling untuk bisa mengubah perilaku, gitu ya. Jadi change what you do, not who you are. Gitu. Oke, nanti setelah ini saya akan kirim yang 40 ya supaya kalian lebih detail gitu ya. Kalau ini kan ini tadi hanya main-main. Tapi dari sini ada respon mungkin dari kalian, ada diskusi mungkin, silakan. Ada yang ingin ditanyakan gitu, ada yang ingin diskusikan tentang hal ini. Ini sebenarnya very sederhana gitu ya, dan boleh kalau yang ini kalian kasih, saya cobain ke ibu saya suruh ngisi gitu, saya cobain ke pacar saya untuk ngisi, atau saya cobain ke teman-teman saya di satu komunitas supaya saya bisa bekerja sama dengan dia, teman-teman saya suruh ngisi supaya saya tahu dia termasuk kepribadian mana dan bagaimana saya harus bersikap terhadap dia gitu. Nah itu sebenarnya bedanya anak psikologi dengan anak lain. Kalau kita anak psikologi, kita belajar bukan hanya mengetahui, oh dia tipenya koleris. Tapi setelah kita tahu, kita memahami koleris itu kayak apa sih? Gitu. Sehingga saya harus bersikap apa sama dia. Kalau dia koleris, saya juga bersikap koleris, maka nggak akan selesai itu barang, gitu ya, nggak akan jadi itu barang. Kenapa? Dua-duanya mau jadi leader. Nggak ada tuh ceritanya dua matahari itu dua, nggak ada. Satu harus matahari, satu harus jadi bulan, kan begitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini bisa kalian praktekkan gitu ya, bisa kalian praktekkan terutama tadi untuk membuat kita menjadi terlihat bahwa kita anak psikologi sehingga kita bisa memahami orang lain gitu. Silakan kalau ada yang mau diskusi tentang ini tipe-tipe kepribadian ini. Nah, ini hanya salah satu contoh ya dari yang nanti kita cobakan lebih banyak gitu. Ini tadi salah satu contoh inventory lapor diri ya. Ini inventory lapor diri namanya, ada pertanyaan kemudian harus mengisi, ini namanya inventory lapor diri. Ada yang mau diskusi mungkin? Mau tanya Mbak. Iya, siapa ini? Alisa. Siapa? Alisa. Oh ya, Alisa. Oke, Alisa Wadah. Berarti personality yang tadi itu misal koleris terus bisa berubah nggak gitu Mbak? Tahu nanti 5 tahun jadi sanguinis gitu Mbak. Nah, balik pertanyaannya. Kan kamu udah belajar psikologi nih ya. Kalau menurut Eiseng ini apa? Kalau menurut Eiseng ini apa? Nih? Apa namanya ini? Apa? Ini apa? Bukan, Mbak. Trait. Oh, iya. Trait itu bisa berubah nggak? Kalau dari psikologi kepribadian? Bisa berubah nggak trait itu? Kan udah saya jelasin tuh minggu lalu. Bisa. Bisa atau bisa? Trait itu biasanya tidak berubah. Gitu. Ya, yang berubah apa? Yang berubah perilaku. Ya, makanya biasanya kepribadian ini akan muncul ya, the real self ini akan muncul ketika kita berada pada stimulus, pada situasi yang menekan. Gitu. Kalau tidak menekan seperti tadi, saya orangnya introversion gitu. Tapi saya orangnya melankolik. Tapi kalau saya mempertahankan melankolik saya, maka nggak akan jadi. Gitu. Saya nggak akan bisa bergaul. Karena itu saya harus mencoba untuk sedikit sanguinis. Ya, saya dari unsociable, saya jadi sociable. Ya, untuk apa? Untuk tadi supaya pekerjaan. Sorry.
Ini belum saya share sih ya. Maaf. Ya. Saya dari unsociable, saya harus bersikap bagaimana caranya supaya saya menjadi sociable. Apakah is it change my trait? No. Ya, pada satu kondisi tertentu itu akan kembali gitu. Ya. Apalagi kalau kita belajar, kebetulan kemarin itu kita juga pergi ke nursing home ya, jadi rumah atau panti untuk orang-orang tua ya. Kita itu develop kepribadian kita sampai kurang lebih usia dewasa muda. Ya, 20, 40 itu kita sudah dapat our true personality gitu. Nah, kemudian ini akan stable, kemudian akan menurun. Nah, kita akan kembali lagi seperti kita kecil, begitu kan ya, ketika kita sudah tua. Nah, ini akan kembali ke our true trait. Traitnya seperti apa sih yang dulu? Gitu. Apalagi kalau orang sudah kena Alzheimer, sudah kena demensia. Kalau dasarnya traitnya pelit, nah di akhir itu juga keluarnya pelit gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Alisa. Yang sangat baik adalah kalau kita tahu kita di mana, tapi kemudian kita bisa change our attitude, change our behavior supaya kita bisa berperilaku seperti kepribadian-kepribadian yang lain, gitu. Gimana, Lisa? Oh iya, paham Mbak. Terus Paham kalau ya? bedanya unstable sama stable ini apa Mbak maksudnya? Ya ini biasanya unstable dan stable ini biasanya adalah apakah menetap gitu ya. Kalau kolerik itu lebih unstable dalam artian dia biasanya mudah terbawa oleh lingkungan, gitu. Mudah unstable itu kayak pelin-pelan gitu ya. Lebih banyak faktor eksternal yang akan mempengaruhi. Gitu. Kalau stable ini dia lebih dalam, lebih dari dalam, lebih tidak terlalu mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial gitu. Oke, sudah paham Mbak. Makasih. Paham ya? Oke. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Silakan yang lain. Nah, tadi itu saya pause karena saya mau cari satu materi sebenarnya apa sih tujuan kita mengetahui pribadi ya, sebentar. Ya. Apakah kalian sudah pernah belajar tentang ini? Sudah pernah belajar tentang Johari window? Ada sudah pernah belajar terus lupa? Udah pernah belajar belum? Belum Mbak kayaknya. Oh, belum ya Dinda ya? Dengar, Mbak. Belum pernah ya. Jadi ngapain sih kita repot-repot assessment ya? Belum pernah dengar ya? Insa juga belum pernah dengar nih ya. Kalau gitu nanti ini saya masukin di PowerPoint yang tadi ya, karena ini PowerPoint yang berbeda. Jadi sebenarnya ada satu teori namanya teori dari bukan Johari ini, saya lupa teorinya dari siapa. Ada di PowerPoint yang satu. Tapi namanya judulnya adalah Johari window, jendela Johari ya. Jadi sebenarnya tujuan kita tadi mengakses kepribadian ya, kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, ini adalah memperluas wilayah terbuka dan memperkecil wilayah misteri. Jadi gini, ini ada saya, ini saya kelihatan nggak sih ininya? Sorry, maaf, salah. Ini gimana ngembaliinnya? Oke. Nah, gini ya. Oke. Di sini ada saya, di sini ada orang lain. Ya, iya nggak? Kita kan dalam berhubungan selalu ada kita dan orang lain. Ada hal yang saya tahu, orang lain juga tahu. Ya.
Saya tahu Dinda adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila angkatan 2019, kelas B. Betul, Dinda? Betul, Mbak. Betul. Saya tahu Angel Aulia adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dan dia di tempat tinggalnya saat ini itu adalah penampungan binatang yang ditelantarkan gitu. Betul, Angel? Ingat tadi ada suara-suara Iya, Mbak. anjing dan sebagainya ya gitu. Nah, itu adalah hal yang saya tahu, orang lain tahu. Angel juga tahu. Nah, sekarang karena tadi saya sampaikan, kalian jadi tahu gitu. Oh, Angel ternyata gitu ya. Itu namanya area apa? Area terbuka. Kalian tahu bahwa saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kalian tahu bahwa saya berkerudung. Kalian tahu bahwa karena saya berkerudung mungkin probably dan sangat mungkin saya beragama Islam karena saya berkerudung. Padahal belum tentu gitu ya. Tapi itu yang kita tahu. Itu namanya area terbuka. Ya, kalian tahu saya sedang saat ini saya sedang menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik, bidang kemahasiswaan dan alumni. Itu area terbuka. Everybody knows. Namanya area terbuka. Nah, ada hal yang saya tahu ya, orang lain tidak tahu. Namanya area pribadi. Nah, itu orang lain tahu, orang lain tidak tahu, tapi saya tahu. Ya, itu namanya area pribadi. Anda nggak tahu, kalian nggak tahu, sekarang saya lagi punya duit apa enggak. Ya, itu area pribadi. Anda nggak tahu, saya lagi berantem nggak sama suami saya. Itu area pribadi. Saya nggak tahu kalian berasal dari keluarga yang lengkap, ayah ibunya, atau mungkin ada yang harus tinggal dengan orang lain karena masalah keluarga, atau ayah ibunya sudah meninggal dan sebagainya. Itu area pribadi yang tidak mungkin orang lain tahu kalau tidak Anda beritahu. Nah, itu namanya area pribadi. Gitu, ya. Nah, ada juga hal-hal yang area pribadi ini ya, ini tergantung kita. Seberapa banyak area pribadi ini yang mau kita buka untuk orang lain. Ya, mau kita jadikan area terbuka. Nah, ini ya, tujuan menjalin hubungan dengan orang lain adalah memperluas wilayah terbuka. Kalau kita tidak mau wilayah kita terbuka, banyak area pribadi, ya kita akhirnya nggak bisa menjalin hubungan dengan orang lain karena orang lain nggak tahu kita siapa. Ya, jadi proporsi dari area pribadi ini sebenarnya kita yang punya kendali. Seberapa banyak sih orang mau tahu seberapa banyak kita mau membuka diri kita. Nah, di zaman sosial media ini, ya ini untuk bisa menyampaikan area pribadi ini menjadi sangat mudah dan bahkan ada hal-hal yang sifatnya pribadi dijadikan area terbuka gitu ya. Area yang seharusnya tidak perlu orang lain tahu jadi tahu ya. Contohnya Indra Kents gitu ya. Beli kaos harga 30 juta. Itu kan area pribadi, lu aja yang tahu. Nah, kenapa dia flexing sengaja supaya memperluas area terbuka. Nah, begitu area terbukanya luas, semua jadi ketahuan deh kalau pendapatannya dari hal yang nggak benar gitu ya. Nah, jadi area pribadi ini tergantung kita mau seberapa banyak buka. Dan biasanya orang sanguinis itu lebih area pribadinya lebih kecil daripada area terbukanya gitu. Jadi sebisa mungkin orang tahu gitu. Beberapa waktu yang lalu waktu awal-awal COVID itu salah seorang teman saya bilang, lu kemana aja? Ada, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini dong, posting sesuatu dong di IG. Kenapa? Ntar lu diem-diem tiba-tiba nggak ada lagi gitu. Jadi salah satu supaya orang tahu gitu ya kita lagi sehat atau enggak gitu ya. Jadi kita membuka area pribadi kita supaya orang tahu gitu. Nah, tetapi ada juga area di mana orang lain tahu, saya tidak tahu ya. Sorry, backnya gimana? Nah, ya ada hal yang saya tidak tahu tapi orang lain tahu. Nah, contoh ya,
Ini bisa, itu namanya daerah buta. Contoh misalnya, setelah tadi saya kasih lihat, wah Mbak Sinta kapan itu cerita gambaran waktu ke Wina, ke Austria. Ini tadi Mbak Sinta cerita ke Copenhagen. Kok terus kalian di belakang saya bilang, Mbak Sinta tuh sombong ya? Gitu. Nah, terus cerita nih sama temennya, iya emang Mbak Sinta tuh sombong, suka gitu-gitu. Itu adalah area yang saya tidak tahu tapi kalian tahu. Gitu. Atau yang sering kali banyak terjadi ya. Apa? Dia tuh pelit ya, iya pelit banget gitu. Terus kalau ditanyain, kok lu pelit sih? Siapa bilang gue pelit? Gue nggak pelit lagi, padahal pelit gitu ya. Atau misalnya, lu gampang marah sih? Enggak, siapa sih yang bilang gue marah? Gue tuh nggak marah, tapi ngomongnya pakai marah gitu. Nah itu seringkali ada area yang kita buta ya. Yang juga seringkali area buta adalah BB. Tahu BB nggak? Bukan berat badan, bau badan. Iya nggak? Bau badan tuh yang bauin orang lain, bukan kita. Gitu. Ya, itu kita tidak tahu kalau kita BB. Tapi orang 1 meter di sekeliling kita, aduh dia bau banget. Nah, itu namanya area terbuka. Ya. Nah, ini juga harus kita luaskan. Gimana caranya kita luaskan? Ya terbuka sama orang lain. Tanya. Menurut kalian kalau saya pamer-pamer foto saya di Eropa itu, saya sombong nggak sih? Tujuan saya bukan buat sombong loh, tujuan saya supaya kalian punya pengetahuan yang baru. Iya Mbak sih ngomongnya gitu, jadi kelihatan banget sombongnya. Oh oke, kalau gitu saya akan perbaiki. Nah itu tujuan, memperluas area terbuka. Ya, ini area terbuka. Atau kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita sebagai social support terdekat, juga bisa menyampaikan hal ini kepada orang yang tidak tahu tersebut. Ya, lu tuh cantik, lu tuh pinter. Tapi lu pernah nggak sih beli Rexona? Gitu caranya ya. Enggak, emang kenapa? Ya kayaknya ada yang keganggu sih kalau lu ada gitu. Ya, jadi supaya lu tambah cantik, lu supaya tambah ganteng, kalau pagi-pagi habis mandi pakai Rexona deh. Apa perlu gue beliin? Gitu ya. Jadi itu membuka area oh jadi sama ini teman-teman tuh ngerasa ya kalau saya bau gitu ya. Itu membuka area terbuka ya membuka area buta dengan cara kita bertanya pada orang lain, mendapat feedback dari orang lain ataupun melakukan assessment seperti ini. Ya, assessment seperti ini itu penting untuk kita memperluas area terbuka. Ada juga yang paling terakhir adalah ya, saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu, namanya area misteri. Ya kalau dua-duanya nggak tahu mau nanya sama siapa. Ya karena itu tujuan kita berhubungan dengan orang lain adalah memperluas wilayah terbuka. Ini harus diperluas. Ya, nih, harus diperluas. Ya, dan memperkecil wilayah misteri. Semakin sedikit wilayah misteri yang kita punya, kita akan bisa hidup dengan semakin optimal karena kita tahu betul apa yang kita bagaimana diri kita dan bagaimana kita harus berperilaku dengan orang. Oke, itu untuk tambahan menjelaskan pertanyaannya Alisa tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada tanggapan? Gimana? Ada tanggapan? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya pengen menyapa siapa nih pagi-pagi di sini? Ini kok kalau pakai pen jadi susah. Gimana caranya menutup pennya? Nah, oke. Gimana tanggapannya? Tadi Dewi sudah. Arfiandi. Ada Arfiandi? Yuhu. Ada Mbak. Ya, gimana tanggapan kamu atau respon kamu terhadap perkuliahan kita hari ini? Saya cukup tertarik pas bagian itu sih Mbak, yang tes itu yang kepribadian yang melankolis segala macam itu Mbak. Kan saya lagi di kereta tuh, saya sampai fokus buat ngerjainnya. Oh gitu, karena kamu sambil di kereta ya? Oke. Iya Mbak. Nah,
Baik, terus kamu apa? Tipe kepribadiannya apa? Yang A, Mbak. Apa Koleris. tadi ya? Koleris. Nah, iya itu. Koleris, ya. Tanpa mengisi ini sebenarnya saya sudah bisa lihat itu gitu ya, dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kamu itu saya sudah bisa melihat, oh ini tipenya yang ini nih gitu ya. Jadi kalau kamu sudah paham, fokus pada kelebihan tapi perbaiki kelemahannya, itu saja. Ya apa sih kelemahannya? Oh ya kadang kalau ngomong suka nggak dipikirin, kadang suka bikin sakit hati orang lain gitu ya. Nah itu yang harus dipikirin gitu ya. Ini hanya apa yang sederhana ya. Nanti setelah ini saya kirimkan di Google Classroom sekalian yang ada 40 kuesioner dan silahkan untuk kalian kerjakan. Oke, terima kasih Arviandi. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Oke, teman-teman, saya rasa sih cukup ya perkuliahan kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini. Ada satu PR ya, ada satu PR yang harus kalian kerjakan untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan mulai draw a man dan draw a person. PR-nya nggak susah, PR-nya hanya siapin untuk minggu depan pensil ya, pensil itu HB ya, jangan pensil 2B. Dan juga jangan pensil mekanik. Jadi pensil biasa tuh, pensil kayu HB. Jangan pensil 2B. Pensil kayu HB, satu lembar kertas folio atau HVS kosong ya, A4 atau folio terserah, dan penghapus kertas, penghapus pensil. Itu saja, tolong disiapkan. Ini akan kita gunakan untuk beberapa hari ke depan, beberapa pertemuan ke depan ya, untuk draw a man, Baum test dan house tree person. Kita akan gunakan ini. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Mbak. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan mungkin siang ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk mulai mengerjakan tes grafis ya. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Makasih banyak, Mbak. Sama-sama. Sehat selalu, Mbak. Sama-sama.